teriak-teriak, terus saya telah membunuh orang, Kang Mas. Saya telah membunuh orang. Saya membunuh anak kecil, ada beberapa orang. Setiap yang ditanya itu tidak ada yang jawab bahwa ada terjadi pembunuhan. Dari mana, Mas? Dari rumah, Mbak. Sengaja, ya udah lama sebetulnya saya pengen ketemu Simbah. Cuman ini baru ada kesempatan Simbah memberikan waktu untuk saya. Terima kasih banget. Dan saya senang sekali bisa ketemu Simbah hari ini. Simbah juga senang kok. Ketemu, didatengin tamu itu sebuah anugerah, ya. Rezeki, ya. Rezeki itu asalnya dari mana aja, di antaranya tamu juga rezeki ya, Mas ya. Iya. Emang dari mana, Mas? Tinggal di mana? Saya aslinya tinggal di Karawang, Mbak. Oh, jauh juga ya. Ya lumayan, kalau jarak sih lumayan jauh, tapi berhubung saking senengnya jadi nggak kerasa jauh, Mbak. Ini sendiri aja di sini, ngano ke sini ke tempat Simbah. Sama teman-teman, tapi kebetulan mampir ke saudara dulu. Nanti nyusul sebentar ke sini. Tadi udah Sherlock ini, jadi saya duluan. Gimana? Ada perlu apa ya? Sebetulnya banyak, Mbak, yang pengen banget saya tanyakan pada Mbak. Tapi ya satu-satu aja dulu. Mungkin yang paling saya pengen tahu gitu, Mbak. Kebetulan di kampung saya itu adatnya itu sangat kental sekali, Mbak. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke rumah kosong gitu, Mbak, itu atau ke kali lewat yang dianggap angker lah kalau bahasa daerah saya itu. Itu katanya suruh permisi, suruh unggah-ungguh gitu, Mbak. Nah, itu mohon dijelaskan, saya pengen tahu banget, Mbak. Ya itu bukan di tempat situ aja ya. Di tempat Simbah ya sama sih ya. Ya, terus orang Jawa ya. Itu memang adat istiadat seperti itu sudah membudaya. Gitu ya, Mbak. Memang belum tahu kok kenapa bisa seperti itu gitu. Belum, Mbak. Yang pasti detailnya belum. Itu saya penasaran, rasa penasaran gitu. Gini, memang hal seperti itu adat istiadat khususnya orang Jawa, mungkin orang Kerawang juga ternyata masih kental juga seperti itu ya. Masih, Mbak. Kalau mau masuk ke tempat-tempat yang sekiranya angker atau asing ya, contoh ke rumah kosong atau ke kali atau ke kebun ya kan ya, masuk ke hutan atau naik ke gunung ya kan, memang itu dianjurkan untuk permisi kula nuwun ya. Itu ada kisah kenapa harus seperti itu ada awal mulanya yang dimulainya kisah tersebut. Mau tak ceritain sama Simbah? Mau banget, Mbak. Mau banget. Biasa, Simbah itu jawabannya selalunya pakai media cerita. Ya mudah-mudahan bisa menjawab ya.
zaman dahulu kala itu ada suami istri yang hidup bahagia, rukun, damai. Intinya mereka itu hidup dalam kebahagiaan. Suatu hari suaminya itu pamitan sama istrinya. Istriku sayang, Kang Mas mau pergi, kemungkinan agak lama. Mau kemana Kang Mas? Jawab istrinya. Ada tugas dari pimpinan. Oh, berapa hari Kang Mas? Ya kemungkinan bisa lebih dari 1 bulan. Kapan Mas mau perginya? Ya mungkin dalam waktu dekat ini 3 hari lagi saya akan melaksanakan tugas dari pimpinan. Singkat cerita, setelah mencapai 3 hari, suaminya berpamitan, lalu kemudian pergi. Nah, udah beberapa hari istrinya itu selalu merindukannya. Akhirnya untuk melepas kerinduan, dia jalan-jalan ke belakang rumah. Jalan agak jauh sedikit ke sana, ternyata itu ada kali. Di sungai itu. Setelah itu, besoknya lagi ke situ lagi. Dan beberapa kali itu wanita tersebut sering ke sungai yang sama, di tempat yang sama pula. Lama-lama, itu orang tuanya si lelaki tersebut agak curiga. Ini sudah beberapa hari, sudah berpuluh hari, kok mantu saya selalu ke kali. Akhirnya besoknya itu ditunggu, pokoknya besok harus saya ikutin. Akhirnya ketika si wanita tersebut mau ke kali, itu mertuanya itu ngikutin dari belakang. Tapi tanpa sepengetahuan si wanita tersebut. Yes. Setelah dia di kali, dia itu ngelamun. Terus nangis. Lah, si mertua tadi kan bingung, ini kenapa? Terus akhirnya didatengin atau disamperin itu si wanita tersebut, yaitu mantunya. Duh, kamu kenapa? Saya perhatikan kok setiap hari kamu kesini. Ada apa? Itu wanita tersebut nggak jawab. Malah nangis, semakin kenceng nangisnya. Duh, nggak baik. Suami kamu kan sedang nggak di rumah. Nggak baik. Kamu sebagai istri meninggalkan rumah, apalagi ini ke kali begini, nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana? Ayo pulang tuh, pulang. Akhirnya si wanita itu manut ikut pulang. Berhubung itu wanita tersebut itu sudah dilarang sama mertuanya jangan ke kali, manut, patuh. Tapi setiap malam
itu selalu pintu yang jendela yang mengarah ke kali tersebut selalu dibuka dan selalu menatap ke kali sambil menangis. Akhirnya hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan akhirnya sampailah ke bulan. Kemudian singkat cerita, suaminya itu pulang. Ketika pulang, biasanya kan jangankan pergi jauh, jangankan pergi yang lama, pergi sehari aja pulang disambut dengan mesra. Kang Mas, salaman, dicium tangannya. Ini ketika pulang, si suami malah yang manggil istrinya sedang ngadep keluar jendela itu malam-malam. Istriku, Kang Mas pulang istriku. Itu diem aja itu si wanita tersebut. Enggak nengok, enggak apa. Istriku, ini Kang Mas pulang. Diem aja. Akhirnya dideketin, dipegang pundaknya. Istriku, kamu kenapa? Itu enggak jawab. Si istrinya itu diem aja. Kamu kenapa sayang? Ini Kang Mas pulang. Itu wanita istrinya itu nggak berani natap mukanya. Kenapa kamu sayang? Ini Kang Mas pulang. Ayo tatap mataku, tatap ini masmu pulang. Tapi istrinya itu bukannya jawab malah nangis kenceng. Ditanya, kenapa kamu? Kenapa? Akhirnya berhubung didesak, akhirnya si istrinya itu nangis sambil teriak-teriak, terus saya telah membunuh orang, Kang Mas. Saya telah membunuh orang. Membunuh siapa? Kamu membunuh siapa? Saya membunuh anak kecil, ada beberapa orang. Siapa yang kamu bunuh? Siapa? Saya nggak berani ngomong. Ditanya, didesak sampai pagi hari tetap nggak jawab. Dan istrinya itu nangis sampai pagi. Kemudian, karena itu suaminya itu penasaran siapa sih sebenarnya yang dibunuh sama istri saya. Kok katanya ada beberapa anak yang telah dibunuh. Berhubung itu si istrinya itu ditanya nggak mau jawab. Akhirnya si suami itu keluar nyari informasi ke tetangga-tetangga. Pak D tahu nggak Pak D? Kalau ketemu orang selalu ditanya itu. Ada nggak orang kampung ini, di desa ini, orang yang terbunuh? Maksudnya bagaimana? Enggak, saya kan dari jauh. Kok ada kabar berita di sini ada pembunuhan, itu benar apa enggak? Tapi suaminya itu tidak ngomong bahwa istrinya itu telah membunuh beberapa orang. Wah, enggak ada kejadian seperti itu. Terus tanya lagi ke orang, tanya lagi ke orang, tanya lagi ke orang. Setiap yang ditanya itu tidak ada yang jawab bahwa ada terjadi pembunuhan. Ada apa sebenarnya dengan istri saya? Akhirnya pulang lagi. Istriku, sayang, tataplah abang. Coba katakan. Bagaimanapun juga, kamu sebagai istriku, saya wajib melindungi kamu. Apapun tindakanmu, pasti akan saya lindungi kamu.
Coba ceritakan, siapa yang kamu bunuh? Enggak, Kang Mas. Enggak. Saya takut. Nangis meluk kenceng banget. Saya takut. Saya takut. Ngomongnya selalu saya takut terus. Suaminya semakin lama semakin bingung. Terus pada akhirnya si suami itu punya inisiatif. Ini berhubung orang-orang sekitar, penduduk desa ini tidak ada yang tahu siapa sih sebenarnya orang yang telah dibunuh istriku, atau sebuah kejadian yang orang terbunuh. Semuanya nggak tahu. Saya harus mencari tahu melalui semedi. Terus rembukan sama bapaknya, sama mertuanya, si istrinya. Bapaknya lah ya. Rembukan, terus bapaknya ngomong, itu nak, istri kamu itu semenjak kamu pergi, itu sering melamun di kali sana, di belakang sana jauh itu. Itu sampai berhari-hari. Akhirnya saya suruh pulang. Lah entah kejadiannya apa kok di sana kok nangis. Pada akhirnya suaminya datang ke sana. Dengan tujuan yaitu untuk mencari tahu sebenarnya itu apa yang terjadi di tempat tersebut. Dia datang ke situ. Pada dasarnya suaminya itu memang punya sesuatu atau punya pengetahuan untuk lelaku semedi. Dia duduk mempersiapkan tempat. Setelah matahari tenggelam, dia duduk mencari tahu. Itu ada beberapa hal yang dia temukan. Ternyata di situ itu ada sebuah tempat atau suatu tempat yang tempat itu sebuah tempat yang penduduknya itu cukup lumayan padat. Ternyata di sini itu sebuah perkampungan, tapi perkampungan gaib. Lalu kenapa istri saya kok selalu menangis dan seperti orang ketakutan? Ada apa sebenarnya? Akhirnya, dengan kemampuan yang ia miliki, dia menembus ke ruang yang terjadi pada istrinya di situ. Ditembus dengan ilmu yang ia miliki. Masuk ke ruang sebelum dia datang, yaitu saat kejadian ada apa sebenarnya istrinya saat itu. Ternyata istrinya itu jalan, itu lagi jalan ya, itu ada orang masak, lalu kesampar. Masakannya itu, pancinya itu kesampar ceritanya. Ketika tersampar, lalu kemudian yang lagi masak itu marah sama wanita itu. Kamu ya kurang ajar, masuk ke sini, masuk ke ruangan saya tanpa permisi. Coba kalau kamu permisi, kamu memang manusia, dasarnya tidak tahu diri. Ini masakan ini buat anak-anak saya, buat makan. Kamu harus bertanggung jawab anak-anak saya kalau mati. Akhirnya diancam. Kalau anak-anak saya sampai mati, kamu
akan saya tuntut. Pada akhirnya, berhubung istrinya itu ketakutan, akhirnya lari pulang ke rumah. Di saat kejadian tersebut, di saat pulang ke rumah, malamnya didatengin. Ayo, mana penggantinya? Saya harus minta ganti dari kamu karena kamu yang menumpahkan makanan yang buat anak-anak saya. Akhirnya suaminya sadar, ternyata ini yang terjadi pada istri saya. Jadi dia itu merasa bahwa dia itu telah membunuh anak-anak penghuni tempat itu. Pantesan. Akhirnya suaminya nangis. Istriku, maafkan Kang Mas. Selama ini saya tidak pernah memberitahu tentang hal yang gaib seperti ini. Akhirnya suaminya pulang. Ditanya, istriku, sudah. Nanti Kang Mas yang akan menyelesaikan masalah ini. Dan kamu nanti tidak akan didatangi orang-orang yang telah kamu rusak tempat makanannya. Terus istrinya kaget. Kang Mas kok tahu kejadiannya? Iya. Kang Mas sudah menelusuri kejadian tersebut. Kamu tenang ya. Nah, akhirnya Kang Masnya itu membawa beberapa makanan, dibawa ke kali untuk persembahan menggantikan apa yang telah ditumpahkan oleh istrinya. Padahal istrinya itu tidak sengaja. Nah, makanya ya, sampai sekarang sesajen itu untuk penghormatan para makhluk-makhluk yang tidak nampak. Karena sebagai makhluk itu tidak boleh saling mengganggu. Bahkan ketika itu suaminya waktu datang, mohon maaf, memang saya tidak pernah memberitahu kepada istri saya tentang unggah-ungguh. Iya Mas, sampaikan pada kaum manusia, agar ketika masuk ke suatu tempat, setidaknya permisi. Kami pun penduduk sini yang dianggap jahat oleh kalian semua, sebenarnya tidak masalah ketika masuk ke ruang kami, ke daerah kami, tapi dengan unggah-ungguh. Permisi kula nuwun. Nah, itu diantara kisah yang terjadi. Makanya ada sesajen itu karena sesama makhluk itu saling menghormati dan saling menghargai. Ya, kadang kita sebagai manusia, ya, itu setan. Setan itu makhluk terendah. Padahal, ya, belum tentu kita sendiri tidak sadar, ya. Nilai kita, derajat kita itu bisa lebih rendah dari mereka. Itu kisahnya ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu kan bagi si suaminya kan sudah mencapai kemampuan ya. Yeah. Bagi kita umpamanya yang belum tahu apa-apa, itu yang minimalnya gimana Mbak cara unggah-ungguhnya itu bahasanya? Iya. Bagus sekali pertanyaan situ. Iya. Ini minimal setidaknya ya, kita ketika permisi ke suatu tempat yang asing atau tempat yang belum pernah kita lalui, rumah kosong atau apapun ya, setidaknya ketika kita mengucapkan
permisi, kula nuwun, kayaknya ya akan terbawa, ya di dalam hati itu akan terdorong, itu secara otomatis akan terdorong bahwa saat mengucapkan itu ada unggah-ungguh dalam hatinya, itu sudah ada niatan, karena segala sesuatunya itu sudah ada niatannya, itu udah ternilai ya, udah dapat nilai. Ya itu minimal kalau tidak tahu tentang gaib, ya perilakunya unggah-ungguh, jangan gerusa-gerusu, apa-apa dipetik atau apa. Barangkali itu daun dipetik ya, umpama di tempat-tempat wingit, itu daun ternyata buat tempat singgahnya makhluk-makhluk gaib. Jadi jangan sembarangan ketika masuk ke suatu tempat yang masih asing. Pesan Simbah seperti itu ya. Terima kasih Mas, sudah dijelaskan. Ya, saya mengerti sekali. Ternyata alam gaib pun ya ada kaitannya sama alam kita ya sebetulnya. Ya, tetap. Karena di situ bagi orang awam kan nggak tahu itu, hanya perasaan aja gitu di situ bahwa itu angker itu. Padahal sejujurnya orang awam pun merasakan, cuman nggak peka aja gitu kan ya. Nah itu kan asal usul sesajen kan seperti itu ya. Akhirnya berkembang ya. Terus kalau mau nanam padi atau mau hajatan, mau apa aja kan dikembangkan, itu akhirnya ada sesajen. Biar tidak istilahnya pamitan lah ya, biar pamitan sama makhluk-makhluk yang gaib. Di samping itu pastinya ada doa-doa yang dilontarkan ya. Itu adat Jawa ya. Ya moga-moga apa yang Simbah sampaikan, si Mas pulang dari sini bisa buat bekal, mungkin istrinya nanti dikasih tahu ya. Amin, amin. Bahkan di situ mungkin sekeliling akan saya kasih tahu biar nggak kejadian apa-apa gitu. Ya monggo silahkan. Gimana ini malam mau nginep apa mau langsung pulang? Apa nunggu ini temannya kan belum datang ya? Kayaknya nunggu teman dulu gitu. Kayaknya mereka juga pengen sowan ke Simbah gitu. Mengganggu kenyamanan Simbah, barangkali ada kesibukan apa? Enggak apa-apa. Simbah itu terbuka waktu yang sangat lebar sekali buat siapapun yang datang ya. Tapi ya kayak Masnya kan tadi kan DM dulu ya. Terima kasih banyak. Iya ya sama-sama.